Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Ma'asyira al-ikhwah wal akhawat wal mustami'in wal mustami'at, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali segala puja, segala puji milik Allah, Rabb alam semesta. Kemudian Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, limpahkan dan curahkanlah salawatmu dan salammu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat seluruhnya, dan seluruh orang yang mengikuti beliau dengan baik, bahkan dengan sebaik-baiknya hingga hari kiamat. Amin. Baik jemaah, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib kali ini insyaallah kita membaca bab qaulillahi taala. Jadi ada judul bab perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul ini dibuat oleh pengarang langsung mengambil dari ayat. Ya. Apa maksudnya? Ya, maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, setelah pengarang menyebutkan di bab sebelumnya tentang istighasah dengan selain Allah. Kan gitu bab sebelumnya ya. Jadi bab sebelumnya adalah bab meminta pertolongan dalam kondisi sangat sulit kepada selain Allah. Ya, disampaikan ayat-ayatnya. Ya, Allah itulah yang beri rezeki. Ya, kok kita mencari rezeki kepada selain Allah? Harusnya carilah rezeki kepada Allah. Begitu juga ayat di Al-Ahqaf terakhir kita ambil ayat 5. Siapa lagi yang lebih sesat? Tentu tidak ada daripada orang yang memberikan doanya, permintaannya pada perkara yang tak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Kemudian dia beribadah kepada orang yang tidak akan bisa yang mengabulkan permintaan dan doanya, dan tak pernah bisa memberikan pahala terhadap ibadahnya sampai hari kiamat. Ya, kan ini ayat-ayat di bab sebelumnya menjelaskan tentang bahwa ya itu tidak pas gitu ya. Yang dituju dengan doa, yang dituju dengan permintaan, yang dituju dengan ibadah, itu mereka nggak bisa memberikan balasan, nggak bisa menjawab doa, nggak bisa mengabulkan permintaan, kemudian nggak bisa memberi pahala pada ibadah-ibadah kalian yang kalian lakukan kepada dia. Maka itu hasilnya apa? Syirik. Maka kata Syekh, setelah pengarang menyebutkan istighasah kepada selain Allah, maka di sini pengarang menyebutkan bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan akan batal dan batilnya ibadah kepada selain Allah. Ya. Maka dibuatlah oleh pengarang judul langsung dari dalil. Ya. Berarti bab ini ya menegaskan bab sebelumnya murni syirik. Berdoa kepada selain Allah murni syirik. Ya, meminta kepada selain Allah dalam kondisi sulit ya disebut istighasah murni syirik. Maka dibawakan di sini bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, ayusyrikun ya, apakah mereka akan terus melakukan kesyirikan bersama Allah, ma la yakhluqu syai'an ya, terhadap Tuhan-Tuhan, terhadap apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Wahum yukhlaqun, justru mereka lah yang diciptakan. Jadi apa kata Allah dalam ayat yang mulia ini? Ya, kalau sebelumnya di bab sebelumnya itu syirik, ayusyrikun, apakah mereka akan terus berlanjut berbuat ya syirik atau mempersekutukan bersama Allah? Ma la yakhluqu syai'an, ya, mempersekutukan bersama Allah apa? Yaitu apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Wahum yukhlaqun, justru
mereka-mereka yang disembah, yang dituju dengan doa, dengan istighosah, dengan rintihan itu, ya, dengan tawassul itu, dan dengan semua ibadah itu, yukhlaqun, mereka yang, ya, diciptakan, bukan mereka yang menciptakan rezeki, bukan mereka yang menciptakan dari tiada menjadi ada, dan seterusnya. Nanti kita baca syarah Syekh rahimahullah, wala yastati'una lahum nasran, dan mereka tidak akan bisa, ya, memberikan kepada penyembah-penyembahnya, pemohon-pemohonnya, ya, sebuah pertolongan pun, suatu pertolongan pun, suatu bantuan pun, wala anfusahum yansurun, dan tidak pula mereka bisa menolong diri-diri mereka. Ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 191 dan 192. Ini ayat pertama dan ayat kedua yang dibawakan oleh pengarang, ya, menegaskan bahwa perbuatan doa kepada Allah, berlindung kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, itu semua apa? Syirik. Maka dibawakan bab berikut ini, ya, ya, untuk memperjelas, untuk mempertegas, ya, korelasinya itu, ya, kata Syekh rahimahullah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di sini ada perkataan Allah, ayusyrikuna, apakah mereka akan terus, ya, mempersekutukan. Nah, apakah di sini ini pertanyaan untuk pengingkaran dan, ya, untuk menghinakan si pelaku. Kalau bahasa kitanya, kok, ya, bisa mereka berbuat syirik, ya, ya, dalam beribadah dan berdoa kepada Allah dengan selain Allah. Kok bisa, kan gitu, ya, atau kenapa, ya, gitu. Ini kan mengingkari. Kemudian juga kok bisa, berarti, ya, mereka ini memang tidak ngerti, mereka ini hina, mereka ini dina, mereka ini rendah. Itulah pertanyaan ini dimaksudkan adalah ingkar dan taubih, mengingkari dan menghinakan. Ayusyrikun, kok bisa mereka terus melakukan syirik, ya. Kemudian takdirnya, ya, tambahan ayat ini, ma Allah, mempersekutukan, melakukan syirik bersama Allah, ya, ma la yakhluqu, ya, melakukan syirik bersama Allah atau mempersekutukan bersama Allah apa yang dia tidak bisa menciptakan, ya, yang dia tidak bisa menciptakan, syai'an, sesuatu pun, wahum yukhlaqun, justru mereka yang diciptakan. Nah, di sini diingatkan oleh Allah, kok pelaku-pelaku syirik itu bisa, ya, terus memusyrikkan saya dengan apa yang dia tidak bisa menciptakan. Di sini ada kata apa yang dia, ya, apa yang dia, ma, kemudian yakhluqu, dia itu kan satu, ya, dia itu satu. Ya, padahal sebenarnya Tuhan-Tuhan yang dituju dengan ibadah, Tuhan-Tuhan yang dimintai, ya, pada perkara yang tak sanggup dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, kemudian yang ditujukan padanya doa, itu kan banyak. Kenapa di sini satu? Nah, inilah takbir Al-Quran, ya, pengungkapan Al-Quran itu bisa kadang-kadang satu tapi bermakna banyak, ya. Kenapa? Karena di sini lihat kepada kata ma itu. Ma itu bisa dipandang kepada lafaz dia satu. Kalau orang belajar kaidah bahasa Arab, Allah sekarang memandang atau memakai dengan kata ma sebagai tunggal, tapi maknanya banyak. Apa yang tidak bisa menciptakan, ya apa saja, banyak. Dan semua selain Allah yang disembah tidak bisa menciptakan, ya enggak? Sering kita dengarkan di surah Al-Hajj, ya, ayat apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun, telah dibuat sebuah perumpamaan, fastami'u lahu, dengarkanlah perumpamaan itu. Innal ladzina yad'una min dunillah, sesungguhnya
Tuhan-tuhan selain Allah yang kalian sembah, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba. Tuhan-tuhan itu tidak akan pernah menciptakan seekor lalat pun walau ijtama'ulah. Kalau mereka per individu sendiri-sendiri lebih tidak mampu. Walau ijtama'ulah, sekalipun nanti mereka bersatu, Tuhan dari zaman Nuh yang disembah selain Allah sampai nanti hari kiamat bersatu semuanya, lan yakhluqu dzubaba, tidak akan sanggup menciptakan satu ekor lalat. Apa kata Allah? Wa in yaslubhumudz dzubabu syai'an, kalau seandainya seekor lalat yang kecil itu yang menciptakannya Allah itu hinggap di makanan mereka, hinggap di parfum mereka, kemudian ngisapnya, la yastanqidhuhu min, mereka tidak akan bisa menghambat itu. Bisa enggak? Bisa enggak meminta kembali? Dia bunuhnya lalat itu mana? Sesuatu yang telah diisapnya. La yastanqidhuhu min, dha'ufat talib wal matlub. Maka sepelaku syirik dan objek syirik dha'uf, lemah. Nah, di sini jelas Allah katakan seekor lalat yang sangat kecil itu tidak akan mampu diciptakan oleh Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga dikatakan apa? Kok mereka terus mempersekutukan bersama Allah apa yang Dia tidak bisa menciptakan? Syai'an. Jadi Dia di sini bukan berarti tunggal. Maksudnya Allah memakai kata tunggal tapi maknanya banyak. Seperti juga di surat Al-Ahqaf yang kita baca pada pertemuan yang lalu, seperti dibaca oleh imam kita tadi, surat Al-Ahqaf ayat 5, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Jadi apa kata Allah? Tidak ada, atau siapakah yang lebih sesat? Ya tidak ada daripada orang yang dia beribadah, berdoa, memohon, meminta pada perkara yang tak sanggup dikabulkan kecuali oleh Allah pada permintaannya. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang melakukan itu kepada siapa yang tak bisa mengabulkan permintaannya, kepada orang yang dia, di sini katanya dia juga ya, yastajibu itu mufrad, tunggal, kepada orang yang dia tak bisa menistijabah doanya, kepada orang yang dia tak bisa memberikan pahala terhadap ibadahnya kepadanya. Tunggal kan? Apakah maksudnya yang disembah, yang ditujukan kepadanya doa, yang ditujukan kepadanya ibadah oleh orang-orang kafir Quraisy atau oleh orang-orang kafir sebelumnya itu satu? Banyak. Tapi di sini Allah melihat kepada lafaz man itu maknanya banyak tapi lafaznya tunggal. Apa buktinya banyak? Juga diperkuat di ujung ayat. Di ayat ini apa? Wahum yukhlaqun. Kok bisa ya mereka terus musyrik, mempersekutukan bersama Allah apa yang Dia tidak bisa menciptakan sesuatu pun, justru mereka setelah Dia Allah tutup justru mereka, kan gitu. Berarti apa? Ini namanya pengungkapan Quran. Quran itu indah, masya Allah. Dan Allah maha berkehendak untuk mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang kita pun memang kesulitan untuk mengkajinya, karena memang ahli syair dari kafir Quraisy pun apa? Menyerah, tidak bisa membuat seperti Quran. Kita cuma mengkaji, berusaha memahami dan memahami. Kalau untuk menguasai Quran susah, karena yang mengucapkannya adalah Rabbul Alamin. Jadi kita katakan tadi, apakah mereka akan terus mempersekutukan bersama Allah? Ayusyrikun, ma la yakhluqu syai'an, apa yang Dia tidak bisa menciptakan sesuatu pun, wahum yukhlaqun, setelah tunggal di ujungnya jamak kan gitu. Wahum, sedangkan mereka yang Dia tidak menciptakan tadi satu kan Dia kan, sekarang mereka diciptakan. Kok bisa setelah Dia mereka pula kan gitu. Ini menunjukkan apa? Cuma ungkapan Al-Qur'an. Seperti juga di Al-Ahqaf tadi, man la yastajibu lahu, orang yang tidak bisa menjawab doa atau memberikan pahala terhadap orang yang berdoa kepadanya atau orang yang menyembahnya, wahum an du'aihim ghafilun. Di ujungnya apa? Wahum, sedangkan mereka yang dimintai doa itu atau dituju dengan ibadah mereka
an du'aihim ghafilun, terhadap ibadah dan doa mereka lalai, mereka nggak sadar. Berarti apa? Bahwa makna sebenarnya jamak, tetapi Allah ungkapkan dengan mufrad. Nah, ini juga perlu kita kaji seperti dikaji oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena memang nanti bisa saja ini Quran nggak benar ini. Apa kata dia tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Di ujungnya jamak, di tengahnya mufrad kata dia. Dijawab oleh ulama seperti itu. Ketika memandang kepada lafaz, ya lafaz itu memang bisa dilihat tunggal, ma dan man itu. Tapi makna ma dan man itu adalah jamak. Ma kan apa? Nah, ini juga apa, ini juga apa, ini juga apa. Man siapa? Kita siapa kan gitu. Barang siapa kata orang. Apakah satu? Tidak, masuk kepada banyak orang. Maka lafaznya bisa disikapi tunggal, tetapi maknanya apa? Banyak, sehingga jelas di ujungnya juga dibuat banyak oleh Allah. Wahum yukhlaqun, justru mereka yang diciptakan. Kemudian di sini juga ada kalimat ada syai'an. Kok mereka masih terus juga mempersekutukan bersama Allah dengan apa yang dia tak menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu 1, 2, 3, 10, enggak. Seluruhnya enggak bisa mereka ciptakan. Mereka tak bisa menciptakan seluruhnya. Sesuatu apapun, umum. Karena kaedahnya adalah kalau sesuatu yang samar, kan sesuatu kan samar di sini. Enggak tertuju pada sesuatu tertentu. Berarti nakirah dalam bahasa Nahwu atau dalam kaedah bahasa Arabnya. Ketika dia samar dalam konteks nafi, tidak bisa menciptakan sesuatu atau tidak mampu menciptakan sesuatu, maka sesuatu di sini adalah umum, mencakup apapun. Jadi kalau memang tidak bisa menciptakan kok disembah? Itu maksud Allah tuh. Harusnya yang disembah yang bisa menciptakan. Siapa yang bisa menciptakan? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat keduanya, wala yastati'una lahum nasran. Jadi sebelum kita masuk kepada ayat kedua ini, ayat pertama, kok disembah yang tidak bisa menciptakan? Harusnya yang disembah adalah yang menciptakan. Kalau yang diciptakan berarti sebelum diciptakan dia tidak ada. Dia tidak ada. Maka di sini dikatakan wahum yukhlaqun. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy atau oleh orang-orang kafir sebelum kafir Quraisy dan sesudah kafir Quraisy, mereka diciptakan. Mereka diciptakan, ini Allah menyatakan bagaimana lemahnya Tuhan-Tuhan itu. Kalau dia diciptakan berarti dia pernah mengalami kejadian atau mengalami kejadian. Kalau Allah tidak mengalami kejadian, apa kejadian? Dari jadi. Sebelum mengalami kejadian dia tidak jadi. Dia nggak ada. Allah yang disembah, Tuhan yang disembah itu harusnya tidak boleh mengalami hudus. Justru dia yang menjadikan, bukan mengalami kejadian. Sehingga kita yakini dan kita akidahi, kita katakan Allah itu kan azali dan abadi, tak pernah mengalami sebelumnya kejadian. Artinya nggak pernah tidak ada sebelum dia ada, kan gitu. Dan nanti selama-lamanya nggak akan pernah fana. Itu namanya abadi. Tapi waddun, suwa, yaghus, ya'uq, semua yang disembah, siapapun kemudian dipatung, disembah, mereka pernah tidak ada. Mereka mengalami hudus, kejadian. Sebelum mereka jadi diri mereka tidak ada. Dan mereka apakah sekarang masih ada? Tidak, mereka sudah fana. Hatta para nabi seperti Nabi Isa disembah, Nabi Isa sudah wafat. Dengan makna dia diangkat, artinya tidak seperti orang yang masih positif dan masih aktif di dunia ini, masih bisa memberikan kebaikan-kebaikan lebih berbanding orang yang sudah tidak diizinkan hidup di dunia ini. Hatta para nabi dan rasul, hatta para wali, mereka tak berhak disembah, karena justru mereka bukan berhak disembah atau ditujukan doa. Justru mereka membutuhkan doa dari kita. Jadi bukan ditujukan doa, bukan berdoa kepada mereka, harusnya kita mendoakan mereka. Sehingga kan kalau lewat kubur orang mukmin, orang muslim,
Kalau juga sampai di Baqi sana kan para sahabat itu, atau di Masjid Nabawi ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar. Kita doakan, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu doa. Semoga keselamatan tetap atas kalian wahai penduduk kubur ini, minal mu'minin wal muslimin, dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Tentu yang paling sempurna imannya lebih cepat insyaallah doa itu sampai ke dia. Kemudian dari yang mendoakan mungkin yang paling soleh juga insyaallah lebih cepat nyambungnya. Ya, hatta kepada Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabi, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Begitu yang syar'i diajarkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, doa untuk mereka, bukan berdoa kepada mereka. Apa arti assalamualaikum? Semoga keselamatan dari Allah. Ya, kita berdoanya ke Allah, tidak berdoa kepada orang-orang itu. Tidak tepat doa ditujukan kepada siapapun. Yang tepat ditujukan kepada siapa? Allah. Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau ya assalamualaikum ya daral mu'minin, atau assalamualaikum ya ahlal qubur minal mu'minin wal muslimin. Kita sambung, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kita semuanya yang ada di dunia sekarang ini, di atas bumi ini, ya, akan menyusul kalian. Ujungnya apa? Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami bermohon untuk kami yang masih hidup dan untuk kalian yang sudah mati keselamatan. Ya, subhanallah. Itu doanya. Ya, dan itu yang syar'i. Doa yang lain boleh, Ustaz? Boleh. Doa orang yang mukmin mendoakan akhinya, mungkin kenalannya, atau kita sering berdoa dari kejauhan mereka. Apa kata kita dalam banyak doa ketika kita berdoa untuk keampunan dosa kita? Ya, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya enggak? Wal mu'minina wal mu'minat. Ya enggak? Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ini umum. Ya. Wahai Allah, ampunkan dosa kami, dosa dua orang tua kami yang telah mendidik kami, karena mereka telah membesarkan kami dan mendidik kami sebagaimana itu mereka lakukan dulu ketika kami masih kecil. Ampunkan dosa untuk orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki dan perempuan, yang hidup dan yang mati. Ini umum sekali. Insyaallah sampai. Insyaallah sampai. Nah, kalau baca Quran, Ustaz, kalau baca Quran untuk orang yang mati itu khilaf. Pendapat yang sahih tidak sampai. Ya. Kecuali bacaan Quran yang diniatkan oleh anak kandung untuk orang tua kandung atau orang tua ke atas yang kandung, kakek nenek, kakek nenek, kakek nenek. Mengambil dari ayat di surat An-Najm. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada untuk si insan itu berupa kebaikan kecuali apa yang telah dia upayakan. Di antara riwayat dari Nabi, anak itu di antara usaha ayah. Maka kalau anak baca Quran sekali-sekali langsung niatkan untuk orang tuanya boleh, baik di kubur ataupun di rumah, enggak apa-apa. Ya, tapi saya katakan sekali-sekali. Kenapa, Ustaz? Karena kalau kita punya ilmu, sebenarnya kesalehan anak yang diterima oleh Allah, orang tua juga dapat secara langsung tanpa perlu diniatkan. Tanpa perlu diniatkan, dengan hadis tadi juga. Dengan ayat tadi juga. Dengan ayat di surah An-Najm tadi. Ya. Tapi kalau kita khususkan, seakan-akan pahalanya memang kita ridhokan semuanya untuk mereka. Sekarang masalahnya, kita butuh pahala atau tidak? Ya. Tentu kita lebih butuh pertama. Artinya kita dapat pahala, orang tua dapat otomatis juga. Tapi kalau kita nggak ingin langsung beri mereka bulat-bulat, silakan. Makanya saya katakan tadi sekali-sekali. Seakan-akan kita sudah tahu nasib kita, sudah banyak pahala, lantas kita berikan terus. Nggak seperti itu. Toh juga tidak tanpa kita niatkan kesalehan yang kita lakukan, itu juga mereka dapat. Makanya, beruntunglah orang tua yang anaknya dididik semenjak kecil dengan pelajaran agama, kemudian tumbuh menjadi besar, ya, paham agama, kemudian menjadi anak yang saleh saleha. Setiap kesalehan dilakukan oleh anaknya tanpa diniatkan oleh anaknya, orang tuanya otomatis, kata ulama, dapat dengan ayat di An-Najm tadi.
Karena anak dari usaha siapa? Orang tua. Al-walad min kasbi ya al-walid. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Anak itu bagian dari usaha orang tua. Usaha orang tua, bahkan si ayah ya, si laki-laki ini sudah berusaha sebaik mungkin untuk mencari calon ibu untuk anak-anaknya, carinya yang salehah. Nah, kemudian dia mencari nafkah, nanti dimasukkan sekolah, ya, maka tidak perlu sering-sering kita ya membacakan Al-Quran, tak surat apa saja ya, Al-Quran umum untuk orang tua kandung kita sekalipun. Tapi untuk selain orang tua, pendapat yang sahih ya, karena tidak ada dalil yang jelas, walaupun itu juga bertentangan dengan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, mereka mengatakan bacaan Quran bisa sampai kepada orang yang sudah mati ya, itu yang masyhur di mazhab Hambali. Tapi ulama banyak membantah di abad ini, diantaranya Syekh Albani dan yang lain-lain ya, juga Syekh Ibnu Utsaimin ragu gitu ya. Pendapat yang rajih adalah ya, zahirnya tidak sampai kepada orang sudah mati ya, bacaan Quran kita, kemudian kita niatkan pahalanya untuk mereka, wallahu taala a'lam. Intinya apa? Yang sudah mati itu mereka lebih butuh kepada kita berbanding kita butuh kepada, jangan diminta pula, apalagi sampai syirik kepada Allah terhadap mereka, walaupun mereka nabi, walaupun mereka wali, walaupun mereka siapapun ya, siapapun, apalagi yang bukan nabi, apalagi yang bukan wali ya. Jadi kata Allah dalam ayat ini, kok mereka terus ya mempersekutukan bersama Allah ya, apa yang dia tak pernah bisa menciptakan sesuatu pun jua, justru mereka yang diciptakan ya. Justru mereka yang diciptakan ya. Semua yang disembah selain Allah, mereka adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah lemah, mereka butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga seperti kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tak pantas untuk disembah, dan mereka juga tak mampu untuk memberikan sebuah pertolongan pun kepada penyembah-penyembahnya. Udah mati, udah menjadi tanah, pertolongan apa yang mau diberikan kepada penyembah-penyembahnya dalam kubur, nanti dipahat. Makanya kata Ibrahim Al-Khalil, atakbuduna ma tanhitun. Kok kalian nih wahai kaumku bodoh kali, kalian terus menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian pahat sendiri. Siapa yang pahatnya? Ayahnya sendiri ya, subhanallah. Atakbuduna ma tanhitun ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ingat, siapa pencipta kita, siapa pencipta amal dan perbuatan kita. Walaupun perbuatan kalian salah memahat itu Allah yang membuat sebenarnya. Tapi harusnya kalian sadar kalau semuanya Allah yang menciptakan, udah berterima kasih kepada Allah harusnya. Jangan menyelisihi Allah dalam perkara terbesar, yaitu mempersekutukannya. Begitu. Diingatkan oleh Al-Khalil, Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Apakah kalian terus menyembah apa-apa yang kalian sendiri yang memahatnya? Maksudnya Tuhan tuh dipahat jadi papan atau jadi batu, disembahnya. Dan kita tahu ceritanya kan, Nabi Ibrahim itu bagak ya, berani. Buktinya apa? Gak takut. Mereka pergi meninggalkan kampungnya, dihancurkan semua. Dihancurkan semua kecuali yang besarnya. Tujuannya nanti untuk mendebat mereka, untuk membodoh-bodohi mereka, untuk menegakkan hujah atas mereka bahwa mereka tak bisa apa-apa. Ini saya hancurkan, nggak bisa memberikan mudarat kepada saya, nggak bisa membahayakan saya, nggak bisa melawan saya. Apalagi yang besarnya juga itu ada, nggak hancur, nggak bisa apa-apa juga, kan gitu. Ya, sehingga dalam ayat ini disebutkan apa kata Ibrahim alaihissalam, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau masih melanjutkan menyembah Tuhan yang tak mendengar permintaanmu, yang tak melihat kamu, dan tak pernah memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Ini Ustaz, kita ini insyaallah Ustaz jauh dari menyembah berhala Ustaz, tapi perlu kita permantap. Bukankah doa Rabbi junubuni wa bani ya an na'budal asnam, kata Ibrahim,
Wahai Rabbku, jauhkan aku dan dari anak-anakku untuk menyembah berhala-berhala itu. Berhala itu bisa yang dia konkret, bisa abstrak. Orang sekarang mendahulukan hawa nafsunya bisa jadi berhala. Berhala sekarang bisa di HP. Berhala sekarang bisa di sesuatu yang dia maknawi. Itu berupa keyakinan, berupa hawa nafsu, mempertuhankan tahta, mempertuhankan wanita, mempertuhankan harta. Itu juga berhala. Cuma dia nggak ada konkretnya aja, tapi di hati ada, waliyazubillah. Itu cakupannya luas, cakupannya luas. Jadi kenapa mereka kok terus juga mempersekutukan bersama Allah? Apa yang tak bisa menciptakan sesuatu pun jua, dan justru mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'una lahum nasran. Mereka tak sanggup membantu dan menolong si penyembah-penyembahnya bila si penyembah-penyembahnya terancam oleh musuh-musuhnya. Kalau kita ingin perang, kita bisa berdoa kepada Allah. Seperti Nabi dulu kepepet di perang Uhud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dimenangkan oleh Allah. Kalau mau berdoa kepada orang-orang soleh yang telah menjadi tanah itu atau telah berada dalam kubur mereka, bisa memberikan bantuan. La yastati'una lahum nasran. Mereka enggak akan bisa memberikan satu pertolongan pun kepada penyembah-penyembahnya. Karena mereka terbatas. Qasirun. Arti terbatas apa? Kalau mereka soleh hidup di sana sudah terbatas dengan barzakh, enggak akan bisa lagi mereka ikut campur urusan kita, mencampuri kehidupan dunia ini. Udah beda. Disebut barzakh. Kita yakin mereka juga hidup di kubur sana, tapi sudah beda sunnah. Udah nggak bisa disamakan dengan di dunia. Maka salah orang mengingatkan Nabi Muhammad ketika disebut namanya, apalagi ketika dipuji atau selawat kepadanya, selawat ini selawat itu, Nabi Muhammad nanti hadir. Itu nggak benar. Walaupun nggak terlihat oleh mata, tapi hadir. Nggak benar. Nggak ada itu. Siapa yang hadir? Nggak ada hadir. Selawat yang kita sampaikan bukan Nabi Muhammad datang ke sini mendengarkannya atau menyambut atau mengambilnya, tapi malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ke Nabi di mana? Di kubur Nabi. Nabi memang nggak hancur. Nabi mendapatkan nikmat di kubur, tapi Nabi nggak hidup di dunia ini. Dia hidup di alam barzakh. Memang lebih afdal hidupnya di sana berbanding di sini. Kemudian besok lebih afdal lagi di mahsyar, lebih afdal lagi di surga. Tapi sudah beda sunnah. Sudah beda sunnah. Artinya apa? Kita nggak boleh salah menyikapi beliau. Nggak boleh salah sampai bisa kita jatuh kepada syirik. Wala anfusahum yansurun. Al-Arab ayat 192 ini Allah katakan, ingat, si penyembah itu tidak akan bisa mendapatkan pertolongan satupun dari yang mereka sembah. Wala anfusahum yansurun. Dan si yang disembah, yang ditujukan doa, yang ditujukan permohonan pada perkara yang enggak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, mereka sendiri enggak akan mampu menolong diri-diri mereka. Siapa bisa menjamin setiap dirinya bisa selamat ketika nanti di mahsyar, kalau bukan Allah yang menyelamatkannya? Bahwa para orang-orang saleh, para nabi, para siddiqin, para wali Allah, mereka telah berhasil dalam kehidupan dunia, kemudian mereka nanti akan Allah bahagiakan. Itu taufik dari Allah juga, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi, tak satu pun dari kita masuk surga karena amalannya. Anda juga tidak, saya juga tidak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah meliputi diri dan jiwa serta ragaku ini dengan rahmat darinya dan dari karunia-Nya. Diliputi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Lan yudkhila ahadana al-jannata amaluh wala anta ya Rasulullah wala ana illa an taghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Subhanallah. Jelas Nabi katakan, semua adalah apa? Rahmat dan karunia siapa? Allah Subhanahu wa taala untuk manusia terbaik, Muhammad ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam. Jangan sampai salah kita meyakini tentang Nabi kita, apalagi selain Nabi kita. Jadi mereka sendiri nggak mampu menolong diri mereka, nggak mampu. Hatta Nabi Muhammad berikan syafaat nanti lama sujudnya, kemudian berikan mahamid, pujian-pujian kepada Allah yang Allah ilhamkan di saat itu karena Allah lagi.
sudah lama sujud, memelas kepada Allah, begitu merendah kepada Allah, baru Allah bilang, Muhammad, angkat kepalamu, minta kamu diberi, kamu minta izin untuk berikan syafaat, silakan kamu berikan syafaat. Allah lagi, semua di tangan Allah. Sehingga Allah bilang, nanti Allah tantang, aina mulukul ard, ainal jabbarun, mana yang sombong dulu, mana raja-raja dunia dulu, mana bisa nggak sekarang melawan saya? Justru limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Hari ini hari kiamat, siapa yang memiliki kekuasaan dan kerajaan semuanya? Lillahil wahidil qahhar, yaitu hanya untuk Allah satu-satunya yang dia bisa memaksa siapa saja. Tidak ada karunia untuk siapa saja, semua di Allah, di tangan Allah, karena Allah. Maka tauhid ini, masya Allah, kita terus menyebut Allah dan mengenang Allah, mengagungkan Allah, memposisikan Allah. Orang kafir kan tidak memposisikan Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka enggak pernah memposisikan Allah dengan posisi yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Sehingga orang musyrik ini memang paling durjana, ini paling kriminal. Kenapa? Ini menantang Allah, ya, melecehkan Allah, merendahkan Allah, menghinakan Allah. Sehingga kezaliman terbesar itu, ya. Kata Luqman Al-Hakim, inna syirka la zulmun azim. Kata Syekh, Allah jelaskan di sini bagaimana lemahnya patung-patung itu. Mereka enggak bisa memberikan bantuan kepada penyembah, dan mereka tak bisa membantu diri mereka. Walaupun mereka orang saleh, yang bantu mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disembah Isa, yang membantu Isa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waddun Suwa, Yagus, Ya'uq adalah saleh. Dia disembah, mereka enggak ridha, tetapi yang membantu mereka juga di dunia dan di akhirat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi patung-patung itu lemah, tak berdaya, sehingga enggak pantas untuk disembah. Dari 4 sisi. Pertama, mereka tak menciptakan, yang tak menciptakan tak pantas untuk disembah. Yang kedua, mereka justru makhluk dan diciptakan dari tiada. Kemudian setelah ada, mereka pun terus butuh untuk kebutuhan-kebutuhan selama hidup, ya enggak? Kemarin kita baca pertemuan-pertemuan yang lalu, carilah rezeki di sisi siapa? Rezeki itu pemberian Allah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pemberian Nabi Muhammad, bukan pemberian Nabi Ibrahim, bukan pemberian para nabi, bukan pemberian para wali, bukan pemberian siapa-siapa. Rezeki pemberian Allah. Kita cuma melakukan ikhtiar dan sebab, dan tidak boleh bersandar kepada ikhtiar dan sebab itu. Semua hasil adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, udah azan? Belum? Udah? Baik, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Barakallahu fikum. Baik jemaah, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh rahimahullah menerangkan, untuk Al-A'raf 192 ini dan juga 191, bahwa kesimpulannya berhala-berhala yang disembah oleh manusia-manusia itu, berhala itu adalah lemah, sehingga tidak pantas untuk disembah. Pertama, karena berhala itu tidak pernah menciptakan, justru mereka yang diciptakan. Tidak bisa menciptakan, maka yang tidak bisa menciptakan tidak pantas disembah. Dalam awal-awal surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kenapa? Alladzi khalaqakum, karena dia telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan dia telah menciptakan siapa? Orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga dengan ibadah kalian kepadanya itu menjadikan kalian bertakwa. Jadi kenapa lemah berhala-berhala itu untuk disembah, patung-patung itu disembah? Karena dia tidak menciptakan. Yang kedua, karena mereka justru yang diciptakan, dari tiada menjadi ada setelah diadakan. Ketika mereka hidup di dunia, sepanjang hidup mereka itu mereka butuh kepada Allah, untuk diberi oleh Allah pemberian-pemberian rezeki, hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan, makan, minum, pasangan, dan seterusnya. Enggak? Justru mereka yang butuh kepada Allah, maka mereka enggak pantas untuk disembah, karena mereka diciptakan,
kemudian setelah jadi, ketika hidup di dunia, selama hidup mereka butuh terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah enggak butuh. Atau orang kafir. Ya, siapapun sejatinya mereka mendapatkan pemberian dari Allah. Ya, di antara makna rahmat bisa bermakna rahmat umum, bahwa setiap makhluk mendapatkan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah berupa rahmat duniawi. Ya, ruhnya, badannya, kesehatannya, ya, gizinya, makan minumnya, tempat tinggalnya, pasangannya, sehingga dia bisa menikah, bisa punya keturunan dan seterusnya, bahkan berlebihan. Ya, itu semua dari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, kenapa berhala-berhala itu lemah, tidak pantas disembah? Karena mereka tak mampu membantu atau menolong, ya, yang menyembah mereka, yang berdoa dan bermunajat kepada mereka, yang meminta dan memelas kepada mereka. Ya, wala yastati'un, dikatakan oleh Allah, mereka enggak sanggup membantu. Ya, enggak mampu. Sehingga Allah katakan enggak sanggup, enggak mampu. Allah enggak bilang mereka enggak membantu, bukan enggak membantu kalimat Allah. Karena kalau enggak membantu penyembahnya, boleh jadi nanti ada orang beralasan itu kan dinyatakan tidak membantu, sebenarnya mereka mampu sih, kan gitu. Ada aja orang aneh-aneh gitu ya. Hari ini sebenarnya bisa saja Nabi Muhammad bantu kita ke sini, kata dia. Nah, itu kan khurafat namanya. Itu khurafat. Kalimat-kalimat yang tak pernah ada ya kebenarannya. Ya, angan-angan saja. Ya, angan-angan saja. Itu yang ketiga. Ya, karena mereka enggak mampu. Bukan Allah bilang enggak membantu, tapi enggak mampu. Benar-benar enggak bisa. Ya, bukan karena enggak membantu si penyembahnya, tapi benar-benar enggak bisa. Yang keempat, mereka enggak mampu membantu diri mereka sendiri. Kalau Allah ya ingin mencelakakan dan memudaratkan sekalipun orang saleh, nanti kita baca hadisnya, bisa yang ada yang bisa menahan. Ketika Nabi Muhammad perang Uhud, Nabi Muhammad kan berdarah, luka, kemudian patah giginya, sampai Nabi mengusap darahnya dan berucap, apa kata Nabi? Tidak akan beruntung kaum yang melukai nabinya. Nah, nanti ada ayat turun, ya, tidak sedikit pun dalam kejadian lukanya kamu itu Muhammad, ya, dari dirimu yang menciptakannya. Maksudnya di sini teguran dari Allah bahwa benar mereka kafir, tapi disebut tidak akan beruntung, berat juga. Karena kita nggak tahu ke depan dia muslim beruntung. Maka itu ciptaan Allah, bahwa itu takdir Allah. Jangan mendahului Allah. Nabi Muhammad saja ditegur, gitu ya, ya, ditegur. Ini orang saleh. Nabi Muhammad paling saleh. Luka, terpeleset kalimatnya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang namanya orang saleh sekalipun nggak bisa menghambat dirinya, membantu dirinya, yang memastikan dirinya. Sampai tadi beliau saleh, dia yang terluka. Kemudian beliau bilang ini luka akan menyebabkan tidak beruntung kaum-kaum ini. Ternyata juga ditegur oleh Allah, karena bisa saja muslim nanti mereka seperti yang Nabi pernah ungkapkan ketika Nabi berdakwah ke Taif. Nabi juga dilempari oleh anak-anak Taif, kemudian berdarah. Justru Nabi di situ, masya Allah hikmahnya. Apa kata Nabi ketika ditawarkan oleh malaikat penunggu gunung, wahai Muhammad, kamu mau saya lemparkan gunung ini ke mereka? Enggak, saya berharap nanti dari mereka lahir generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nyatanya sampai hari ini orang-orang Taif bertauhid. Baik. Kemudian kita baca arti ayat yang kedua. Ya, mungkin keterangannya pada pertemuan yang akan datang. Allah mengatakan, yang dibawakan oleh pengarang, walladzina tad'una min dunihi, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Menyembah ini dua kemarin. Bisa menyembah dengan bentuk ibadah, bisa menyembah dengan bentuk berdoa meminta. Karena kalimat menyembah di sini dengan doa. Doa ada dua. Doa beribadah, doa meminta. Setiap beribadah adalah doa. Doa dengan lisan keadaan. Salat kita, di balik salat, lisan keadaan kita berharap kebaikan dan dijauhkan dari
keburukan. Jadi kita ke masjid untuk berjamaah, salat berjamaah, bukan berdoa berjamaah, ya. Tapi untuk salat berjamaah itu juga doa. Salat berjamaah itu sendiri juga doa, ya. Harus kita puas. Karena ini kok diam-diam saja masjid itu, Ustaz, ya. Nggak ada doanya. Salat itu udah doa, apalagi? Ya, kita bilang salat tadi doa tuh, Pak, ya gitu kan? Karena ada selalu bertanya gitu. Masjid itu diam-diam saja, Ustaz. Nggak ada bunyi-bunyinya. Apa bunyi-bunyi itu? Setelah salat itu Ustaz tuh harus ada doa berjamaah ke Ustaz, gitu kan? Zikir berjamaah ke Ustaz. Kita pergi ke masjid untuk salat berjamaah atau berdoa berjamaah? Salat berjamaah. Dan salat itu apa? Salat itu sendiri apalah? Doa. Karena dia ibadah. Setiap ibadah adalah doa. Doa dengan lisanul hal, lidah keadaan dan kondisi kita. Kondisi kita dalam beribadah, ibadah kita tepat, itu kita bermohon kepada Allah, diberikan kebaikan, diberikan perlindungan, diberikan keberkahan, diberikan bimbingan, diberikan keselamatan, dijauhkan dari keburukan, kebinasaan, kesengsaraan, begitu. Ya begitu. Jadi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, doa ada dua. Doa ibadah atau doa meminta. Ya. Mereka ma yamlikuna min qitmir. Mereka tak memiliki min qitmir. Ya, tidak memiliki min qitmir. Apa itu min qitmir? Tak memiliki dengan leluasa atau dengan sesungguhnya sebesar kulit ari kurma. Nah, mungkin kalau kurma kan ada kulit yang di luar dagingnya itu kan, itu agak tebal. Yang dimaksud qitmir di sini wallahu alam, nanti kita makan dagingnya itu, nanti ada kulit yang meliputi bijinya. Ada nggak? Itu namanya qitmir. Tipis atau tebal? Sampai Allah bilang yang namanya kemampuan, kepemilikan, kerajaan, keleluasaan, bertindak tanduk, itu sebesar dan setipis kulit ari biji kurma tadi, itu bukanlah milik mereka, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Tidak bisa mereka apa-apa, sebesar itu pun nggak bisa. Allah nafikan begitu, ya. Ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum. Kok disembah sih? Tidak punya kemampuan sedikit pun setipis itu, tidak punya. Kok disembah? Maka Allah bilang in tad'uhum, jika kalian berdoa kepada mereka dengan doa ibadah, salat, minta perlindungan, rasa tawakul, rasa minta takut, pada perkara yang nggak boleh kita takut kecuali hanya kepada Allah, dan seterusnya, itu kalau kalian lakukan berdoa dengan doa ibadah atau doa meminta, kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa atau beribadah kepada mereka, mereka enggak akan mendengarkan doa-doa kalian. Kalian beribadah kepada mereka, mereka enggak akan mendengarkan ibadah kalian. Enggak ada pahalanya. Enggak ada ganjarannya. Walau sami'u, andaikan. Andaikan, ini andai-andai saja. Kata Allah, andaikan mereka mendengar, karena ada mati. Nanti ada pembahasan dari Syekh Muslimin. Orang yang sudah mati itu, ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, mereka dengar langsung atau pakai perantara. Pada pertemuan akan datang kita baca insyaallah. Ada khilaf, ya. Ada berapa pendapat. Andaikan orang yang sudah mati itu, pergilah si fulan miskin ini tadi, si fulan yang malang ini, pergi dia ke kubur wali namanya. Langsung dia minta, ya wali fulan, seperti kita bilang pada pertemuan yang lalu. Ada namanya di kubur Jailani, ada di kubur Hasan, ada Husain, ada di kubur Badawi, ada di kubur Ibnu Arabi. Banyak Muslim melakukan itu. Langsung diminta gitu, ya, kepada orang yang dalam kubur itu. Ya, walau sami'u, kata Allah, andaikan. Andai kata ini mereka mendengarkan, mastajabu lakum. Allah nafikan, tak akan bisa juga mereka menjawab permohonan kalian. Apa yang bisa dibuat oleh mereka? Ya, kalau seandainya kita yakini mereka mendengarkan kata-kata kita di atas kubur mereka. Karena juga kan ada dalil, kata orang,
yang sudah mati itu nanti diantar oleh pengantar. Maka nanti orang terakhir 7 langkah terdengar nggak oleh yang baru mati ini sandalnya? Dengar kan? Nah, bisa saja nanti orang beralasan. Berarti kalau sandal dengar maka yang lain juga dengar. Ya, Nabi juga pernah bilang begini. Wahai para mayat-mayat yang sudah mati sekarang di Badar ya, di Badar kalau nggak salah ya, atau di sebuah peperangan, apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan ya berupa ancaman buruk oleh Allah atas kalian? Ditegur oleh sahabat. Nabi, dah mati Nabi. Kok diajak ngomong kan itu? Kan itu. Itu nanti ada pembahasannya. Maka kata Allah di sini, andai kata mereka mendengarkan mastajabu lakum, dah mati. Ya, kok dengar pun tidak bisa menjawab, tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa memberikan ganjaran dan pahala terhadap ibadah kalian kepada mereka. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat justru menjadi musuh kita. Melaknat, kemudian meminta untuk apa? Dihukum juga mereka. Anda membela kita, justru meminta kepada Allah agar kita dicelakakan, dikutuk, dilaknat. Karena kemarin kita sampaikan apa? Gambar saja yang kita gambar itu nanti disuruh oleh Allah, tiupkan roh. Tidak bisa kita tiupkan roh, Allah kasih roh, nyiksa kita. Itu maksiat. Gimana dengan syirik? Ya, objek syirik lebih parah lagi nyiksa kita. Musuh-musuhan. Yang menjadi temanan adalah yang bertakwa. Antara ayah dan anak, tapi terpisah antara iman dan kufur, mereka akan bersahabat di sana. Tetapi walaupun nggak antara ayah dan anak, seorang Indonesia dengan seorang yang di sana di Afrika, ya satu hitam kulitnya, satu sawo matang, tapi diikat oleh iman, mereka pada hari kiamat insya Allah bersaudara. Karena takwa, karena iman. Jadi mereka pada hari kiamat akan mengingkari, akan menentang, akan kafir terhadap kesyirikan kalian kepada mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Berita mana lagi yang ingin kalian cari? Ini berita yang paling detail Muhammad, karena yang memberitakan khabir. Siapa khabir? Allah yang maha tahu. Ya, khabir itu artinya apa? Yang maha tahu berita mulai dari terbesar sampai terkecil. Mulai yang telah dulu, tidak akan lupa dia, dan juga yang akan datang, tidak pernah jahil Allah terhadap berita-berita itu. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah. Syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin akan kita coba terangkan untuk ayat yang mulia ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas pada kajian-kajian kita, terutama dalam kajian tauhid ini, bermanfaat untuk dunia akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa anna ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.